Efta, Kartika, Muhammad Fajrin, Khairul Sodirin, Mustafa Kamal, Widi Larasati, Jefflin Tritara, Dava Aditya, Ardian Sinurat, dan Holi Syahnia. Yang pertama itu menentukan perlapisan tanah berdasarkan data boring log. Adapun berikut ini data borlog yang didapatkan dari kelompok kami, Bu. Oke, silakan. Baiklah, langsung saja ya, Bu. Iya, silakan. Yang pertama itu kami menentukan lapisan tanahnya itu berdasarkan jenis tanah, Bu. Yang pertama itu ada lempung. Lempung pertama ini lempung berkerikil. Yang kedua ada tanah lempung. Yang ketiga ada lempung berpasir. Yang keempat ada batuan. Kalau berdasarkan jenis tanah lempung ini, yang pertama dan yang kedua ini memang sama-sama lempung, Bu. Tapi nilai NSPT-nya itu berbeda jauh. Yang lapisan pertama. Iya, Bu. Ya, silakan. Yang lapisan pertama ini itu nilai NSPT-nya 27 dan 29, jika dirata-ratakan itu menjadi 28. Sedangkan yang lapisan kedua itu pada lapisan antara lapisan 4 meter dan 10 meter itu nilai NSPT-nya itu 9, 12, dan 8. Antara 9 dan 12. Jika dirata-ratakan itu menjadi 10,5. Ya. Untuk lapisan ketiga itu di kedalaman 10 meter dan 12 meter itu memiliki nilai NSPT-nya 8 sehingga N-nya ada 8. Dan jenisnya itu lempung berpasir. Ya. Yang terakhir ada jenis batuan cadas yang memiliki NSPT-nya 53 dan 60. Jika dirata-ratakan didapatkan nilai N-nya 5,5. Itu berada di kedalaman 12 meter hingga 20 meter. Sekian, Bu, untuk data boring log dari kelompok kami. Selanjutnya? Iya, selanjutnya itu ada sketsa pelapisan dari tanah bor sebelumnya. Ya, sesuai dengan jawaban tadi, itu ada lempung dengan N-nya 28 pada kedalaman 0 meter hingga 4 meter. Kemudian lempung juga, tetapi dengan nilai N-nya 10,5 pada kedalaman 4 meter dan 10 meter. Yang ketiga ada lapisan lempung berpasir, nilai N-nya 8 pada kedalaman 10 meter dan 12 meter. Dan terakhir ada batuan dengan nilai N-nya 56,5 pada kedalaman 12 meter hingga 20 meter. Lanjut. Selanjutnya ada pelapisan tanah berdasarkan data CPT. Berikut data yang telah didapatkan pada kelompok kami, Bu. Ini terdapat 2 halaman. Yang pertama itu dari kedalaman 0 meter hingga kedalaman 10 meter. Dan halaman selanjutnya ada kedalaman 10,2 sampai 13,2. Yang pertama itu menentukan perlapisannya. Yang pertama ada lapisan clay. Itu memiliki nilai QC dari 3,0 hingga 16,0 dan dirata-ratakan itu didapatkan 8,8 dari kedalaman 0 meter hingga 1 meter. Selanjutnya ada jenis tanah clay silk dan silty clay. Itu didapatkan nilai QC rata-ratanya yaitu 27,5. Adapun lapisan tanah ketiganya silty sand to sandy silt dengan QC-nya rata-rata didapatkan itu 77,6 pada kedalaman 1,4 meter hingga 4,2 meter. Adapun lapisan keempat yaitu clay silt dan silty clay didapatkan QC rata-ratanya 42,0 pada kedalaman 4,2 meter hingga 5,4 meter. Selanjutnya ada clay to silty clay. Didapatkan QC rata-ratanya itu 28,5 pada kedalaman 5,4 meter dan 6,2 meter. Selanjutnya itu ada jenis tanah silty sand to sandy silt. Walaupun di sini ada yang berbeda satu, itu tetap digabungin aja, nggak apa-apa. Kemudian didapat nilai QC-nya dirata-ratakan yaitu 38,3.
pada kedalaman 6,2 meter hingga 8,6 meter. Dan yang terakhir, itu ada tanah clay silt to silty clay. Didapatkan dengan QC rata-ratanya yaitu 36,0 pada kedalaman 8,6 meter hingga 10,2 meter. Ini adalah data-data dari halaman yang pertama. Adapun untuk perlapisan tanah di halaman keduanya yaitu Itu apa ya hitam-hitam di layar itu ya? ya Bu. Oh, Yang hitam ini apa ya? ya. Iya, apa itu? Mengganggu sekali. Ya udah deh, nggak apa. Lanjut. Maaf ya Bu, lanjut Bu. Ya, oke. Yang pada halaman sebelumnya itu terdapat clay silt dan silty clay itu hingga kedalaman 10,2 meter ini. Adapun selanjutnya ada silty sand to sandy silt, didapatkan QC rata-ratanya 81,3 dengan kedalamannya 12,4 dari 10,4 meter hingga 12,4 meter. Dan yang terakhir ada clean sands to silty sands dengan nilai QC rata-ratanya didapatkan 150 dari kedalaman 12,4 meter hingga 13,2 meter. Lanjut. Adapun stratifikasi tanahnya berdasarkan penentuan jenis tanah pada sebelumnya itu didapatkan begini, Bu. Ya, oke, sebentar, Kartika. Penamaan nama lapisannya memang ya kalau lihat dari data itu kan seperti itu kan, clay sill to silty clay kan, kalau di penamaan kita kan nggak ada seperti itu. Jadi kamu apa namanya kayak yang yang 0 sampai 1 kan clay. Nah, 1 sampai 1,4 itu clay sill to silty clay. Artinya kalau dia dari penamaannya kan dia masih kayak clay berlanau kan. Jadi penamaannya itu aja. Apa silty clay aja namainnya. Ya. Nah, kayak nomor yang lapisan 14 ke 42 silty sand to sandy sill. Nah, lihat di situ tadi di grafik tadi apa yang dominan, apakah sand-nya atau sill-nya. Jadi kalau dominan sand berarti dia silty sand, tapi kalau dia dominan sill berarti sandy sill. Begitu juga untuk yang 42 ke 54 ya. Penamaannya semua yang terakhir ini kayaknya kepenamaannya sen aja. 12,4 sampai 13,2 kamu namakan sen aja. Dan sudah sebenarnya dia pasir tapi ada sedikit lanau. Jadi penamaannya sen aja yang terakhir. Ya. Nah, yang nomor lapisan kedua terakhir itu silty sand. Ya, itu ya, jangan banyak, jangan ada tuh-nya satu jenis nama aja, satu jenis lapisan, satu jenis nama lapisan tanah ya. Oke. Nah, sebenarnya yes. Terus yang kedua, untuk yang lain, kalau misalnya ketemu lapisan seperti ini, sebenarnya itu yang 1 ke 1,4 itu terlalu tipis. Tapi karena Ibu lihat angka QC-nya berjauhan antara yang lapisan pertama dengan lapisan ketiga, oke, boleh dikasih lapisan. Tapi kalau misalnya angka QC-nya itu berdekatan, misalkan berdekatan dengan lapisan ketiga, sebaiknya digabung. Ya, tapi karena ini angka QC-nya itu sangat jauh di ketiga dan ke satu, ya nggak apa-apa dipisah. Ya. Oke, Kartika, lanjut. Sudah Bu, sampai sini. Oh, udah belum penentuan jenis radiasinya ya, belum ya. Dimensi sama belum, kedalamannya. Oke. belum Bu. Nggak apa-apa, ya. Oke, lanjut ke kelompok 2. Siapa kelompok 2 yang ini ya, presentasinya? Oke ya. Suaranya, Kil. Ini yang presentasi yang awal tadi dulu, Bu. Ya.
Maksudnya presentasi awal? Saya yang presentasi, Bu. Oh, isi Taki ya? Hmm. Oke. Terus ininya, apa namanya? Slideshow-nya tampilin. Belum slideshow ya? Slideshow yang di bawah. Yang kanan bawah, deket Zoom, sebelahnya lagi, ke kiri sedikit, lagi ke kiri sedikit, ke kiri. Nah, itu tombol itu. Oke, silakan. Oke. Baik, Bu, saya mewakili kelompok 2 Indralaya ingin berpresentasi tentang stratifikasi tanah. Yang pertama itu dari data Borlog. Ini data asli Borlog yang dikasih dari Ibu. Boleh lanjut? Ya, silakan. Oke, ini untuk pembagiannya. Ada lapisan lempung sedang, lempung berpasir, sama lempung berpasir. Untuk lapisan yang pertama itu diambil sampai 4,25 meter karena nilai NSPT-nya dekat. Terus untuk yang lapisan kedua tuh nilai N-nya 29, terus di bawahnya lagi itu 48,5, terus yang di bawahnya lagi itu 59, terus yang paling bawah tuh paling tebal karena nilai NSPT-nya rata-rata 60 semua, jadi dijadiin satu lapisan. Oke, bentar. Oke. Untuk yang pertama, ya, itu N59 dengan 60 itu dalam satu kelompok jenis tanah yang sangat keras. Jadi nggak apa-apa, kamu gabung aja. Jadi itu satu lapisan, berarti dari kedalaman 10 sampai kedalaman ke 30 itu kamu buat aja lempung berpasir N60. Nggak apa-apa berarti, Bu, ya? Ya, nggak apa, karena itu 59 sudah mendekati 60. Oke, lanjut. Baik, Bu. Boleh lanjut. Ya, nanti digabung aja. Ya, Bu. Ya, 10, 30 digabung. Oke, silakan lanjut lagi. Oke, lanjut yang data CPT, Bu. Lanjut lagi, Kak. Oke, untuk data asli CPT-nya, terus untuk pembagiannya. Ini mudah nih pembagiannya. Jadi dibagi berdasarkan jenis tanah. deskripsi tanahnya. Itu yang pertama itu clay silt dengan KISE 25,7. Terus halaman sebelahnya dulu. Yang cepet dulu. Ibu nak lihat angkanya dulu. Oke. Terus untuk yang 2,8 sampai 3,6 meter itu silty clay dengan KISE 26,75. Terus dari 3,6 satuannya ya dibuat ya. Oh iya, Bu. Ini 3,6 tadi itu juga sama. Kelompok 1 tadi juga dibuat satuan. KISE-nya apa satuannya? Oke. Terus untuk yang lapisan clay silt itu KISE-nya 46. Terus yang 5 sampai 7 meter itu silty sand dengan KISE 90,5. Terus 7 sampai 8,6 meter itu pasir atau sand dengan KISE 162,5. Oke. Terus ada perhitungan daya dukung tanahnya itu Akil yang presentasi. Untuk perhitungan daya dukung tanahnya, yang pertama kami pakai metode Bazara Kurkur, Bu. Dengan kedalaman tiang panjangnya 16 meter, terus diameter tiangnya 40 cm. Soalnya di kedalaman 16 meter tadi baru diketemui tanah kerasnya, Bu. Yang pertama buat nyari tahanan ujung satuan atau QB dulu. Rumusnya kalau dari Bazara Kurkur itu N kecil B dikali NB, di mana N besar B itu rata-rata nilai NSPT dari kedalaman 1 diameter hingga 1 diameter ke atas ujung tiang hingga 3,75 diameter di bawah ujung tiang. Bentar, Akil. Kamu pakai tiang panjang? Iya, Bu.
N-nya 60. Iya, Bu. Kalau panjang itu tidak bisa dia nembus sampai N60. Panjang itu hanya bisa tembus dengan paling maksimal dia di N35. Jadi kalau kamu mau pakai tiang panjang, N-nya berarti kedalaman di N35, rata-rata di 35. Kalau kamu pakai di N60, berarti kamu gunakan apa namanya tiang bor. Ya, itu ya. Oke, Bu. Nah, kalau dia sampai tadi yang N35, artinya kamu oke, lanjutkan dulu. Oke. Ya sudah. Lanjutkan Anggap menit aja apa, Bu? ini kamu anggap aja ini Ah, benar dulu. Oke, silakan. Nanti Ibu lihat yang lainnya juga. Itu yang pertama ya, komen Ibu. Oke, silakan. ya, Bu. Dari Mhm. situ didapat nilai NB-nya kan ini Mhm. Mhm. dari lapisan Mhm. 15,6 meter hingga 17,5 meter didapat Mhm. nilai NB-nya 60 sama 60 SPT-nya Mhm. dirata-ratakan dapat 60. Terus untuk faktor N kecil B-nya itu rentang nilai dari 0,06 hingga 0,2. Di sini pakai Mhm. 0,2. Oh ya, tadi karena syarat N besar B itu harus lebih kecil sama dengan 50. Jadi diambil yang nilai 50 dikalikan dapat 10 MPa. Terus untuk nyari tahanan ujungnya, nilai tahanan ujung satuan dikalikan dengan luas penampang dikalikan dengan seperempat PD kuadrat dapatnya 1255,99 kilonewton. Ditulis ya, luas QB itu Oh ya, apa, Bu. rumusnya A itu apa, mana Hmm. nilainya, jangan langsung angka aja ya. Bu. Ya, silakan lanjut. Selanjutnya untuk ngitung tahanan gesek satuan atau Q kecil S-nya, yang pertama harus rumusnya tuh N kecil S dikali NS, di mana N kecil S-nya terentang nilai dari 2 hingga 4, terus N besar S itu rata-rata nilai NSPT di sepanjang tiang. Ini kami sudah bikin rata-rata nilai NSPT-nya. Nilai NSPT rata-rata ini dikalikan dengan 4, didapatkan tabel QS itu. Terus dikalikan dengan pi dikali diameter dan dikali H itu didapatkan nilai tahanan gesek. Dijumlahkan didapatkan nilai tahanan geseknya. Terus setelah itu kita jumlahkan dengan tahanan ujung tadi. Terus dapat nilai Q ultimate-nya 3070,291. Terus setelah dapat nilai Q ultimate bagi dengan safety factor-nya 2,5 didapatkan Q izinnya 1228,116 kilonewton, Bu. Oke. Sudah. Udah, lanjut ke yang ini, Bu. CPT. Selanjutnya yang metode untuk data sondir. Berdasarkan data sondir ini dirancangkan kedalaman tiang pancangnya cuma 7,6 meter, Bu. Dengan diameter sama 40 cm juga. Perhitungan ini menggunakan metode LCPC. Terus untuk perhitungan ini pertama kita cari tahanan gesek satuannya dulu. Dari QC mendapatkan tahanan geseknya segini. Terus dikalikan dengan luas penampang, didapatkan tahanan geseknya, terus dijumlahkan dapat tahanan gesek yang sebesar 1079,73 kilonewton. Terus lanjut ke perhitungan yang tahanan ujung satuan. Itu rumusnya ada KB dikali K equivalent tip. Untuk KB itu bearing capacity factor, karena di ujung tiangnya itu tanahnya tanah pasir dan tiangnya tiang pancang, maka nilai yang kita ambil adalah 0,375. Terus nilai QEQ itu nilai kisi rata-rata dari 1,5D di atas tiang, di atas ujung tiang hingga 1,5D di bawah ujung tiang. 1,5D dikalikan 40 cm itu dapatnya 0,6 meter.
sehingga nilai QC itu rata-rata dari kedalaman 7 hingga 8,6 meter. Dilihat dari tabel sebelumnya, kalau QC di antara 7 sampai 8,6 meter itu ada dua nilai, 90,5 dan 162,5. Didapatkan Q equivalennya 126,5. Terus dari Q equivalent itu kita kalikan dengan bearing capacity faktornya, didapatkan tahanan ujung satuan senilai 4,6521 MPa. Terus kita kalikan dengan luas penampang, didapatkan nilai tahanan ujungnya sebesar 584,657 kN. Setelah itu kita jumlahkan yang QS sama QB tadi, didapatkan nilainya 1663,87 kN. Sama kayak tadi dibagi dengan safety factor, didapatkan izinnya 665,549 kN, Bu. Oke. Udah, Bu. Ya. Yang pertama, Ibu kasih tahu, ini jauh berbeda. Pertama karena penempatan ujung tiang berbeda. Ini kan harusnya kamu kasih tahu pada metode sondir pada kedalaman berapa, pada SPT pada kedalaman berapa. Ya. Nah, yang mana yang dipakai sudah yang tentunya yang nilainya kecil tapi di kedalaman yang sama. Bukan di kedalaman yang beda. Kalau ini kan kedalamannya berbeda. NSPT pada kedalaman berapa, sondir pada kedalaman berapa. Ini kan kamu mengambil data mentok kan di kedalaman di mana N-nya paling tinggi, ya nggak? Begitu juga sondir di mana nilai QC-nya paling tinggi. Nah, jadi kalau mau menggunakan yang mana data yang digunakan, itu tadi pada kedalaman sama. Nah, nilai sondir tertinggi itu yang di 165 itu setara dengan N di 35 tadi Ibu bilang. Jadi kalau menggunakan tiang panjang, N-nya di kedalaman paling maksimum di N35 tadi. Atau disamakan kedalamannya dengan sondir. Nah, karena data kamu ini yang Ibu ambil adalah data sondir dan SPT di lokasi yang sama. Ya. Jadi ada kemungkinan datanya itu mendekati sama angkanya, mendekati, tapi itu pasti berbeda. Ya, sudah pasti berbeda. Ya, itu yang pertama. Kedua, nanti lihat ya hasil dari daya dukung izin ini dibandingkan dengan beban, ya. Nah, tuh. Kedua, tadi ada kedalaman 7,6. Kamu pakai tiang panjang. Di pasaran, tiang panjang itu panjangnya berapa? 6, 8, 12, atau berapa? Kalau yang kamu gunakan dengan diameter itu ke dalam, nah itu juga lihat juga diameter yang ada di pasaran itu ada nggak dengan diameter segitu. Jadi harusnya kamu punya data tiang panjang yang ada di pasaran, spesifikasinya. Ya, jadi itu juga kalau pakai tiang panjang, kamu juga harus memperhatikan kekuatan bahan. Masuk nggak dia dengan daya dukung sekian dengan kekuatannya? Ini harus dibandingkan juga. Makanya itu perlu data spesifikasi dari tiang panjangnya, kekuatan bahannya, diameternya, panjangnya. Nah, kalau misalnya masuk, kekuatannya sudah masuk, diameternya ada. Nah, panjangnya, misalnya panjangnya hanya 6 meter. Kamu gunakan 7,6. Artinya nanti ada pemotongan kan? Ada penyambungan dan ada pemotongan di situ. Nah, kamu juga harus memperhatikan biaya. Kan nanti kan kamu membuat rap kan? Nah, perhatikan juga biaya. Ekonomis nggak kalau setiap titik itu kamu potong 4 meter? Terbuang, tiangnya terbuang aja. Nah, itu juga harus diperhatikan, ya, berdasar. Jadi, waktu penentuan dimensi, kamu perhatikan spesifikasi dari tiang panjang. Kalau kamu menggunakan tiang panjang. Tapi kalau menggunakan tiang bor, kamu hanya memperhatikan kekuatan bahannya saja. Karena kalau tiang bor kan tergantung yang mendimensi berapa. Karena kan kalau tiang bor kan kita baik kedalaman maupun diameter itu kita yang si kontraktornya yang buat di lapangan, gitu ya. Tapi
Itu juga kalau menggunakan tiang bor, ada satu tambahan yang harus kamu hitung, tulangan. Ya, tulangan tiangnya juga harus kamu hitung. Karena kan nanti menyangkut dari biaya rap. Oke? Ya, itu ya. Komen Ibu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya. Saya untuk kelompok 2, kelompok 3. Oke, sama-sama. Kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Iya, Bu, izin, Bu. Ya, Yunira. Kayaknya yang mau ngambil mata pilihan geoteknik semua yang presentasi ini. Silakan Yunira. Straight so. Ya, oke. Oke, Dari awal. langsung saja. Ya, aduh kecil sekali. Ya, silakan. Oke, yang pertama itu kami dari kelompok 3 ingin presentasikan mengenai data borok tanah. Oke, langsung saja. Dari penentuan jenis lapisan tanah, di sini kami dapat kedalaman 0 sampai 0,5 itu pasir, 0,5 sampai 5 itu lempung, dan 5 sampai 11,5 itu lempung sangat kaku, dan 11,5 sampai 24 itu lempung keras. Setelah itu untuk penentuan NSPT-nya dicari per rata-rata per lapisan. Yaitu yang pertama didapat lapisan pertama NSPT-nya itu 3, yang lapisan kedua itu NSPT-nya 12, yang ketiga itu NSPT 19, dan yang keempat itu NSPT-nya 54. Oke, berdasar. Oke, Bu komen dulu ya. Ya, Bu. Nah, untuk penamaan jenis tanah, nggak usahlah kamu tulis lempung kaku, lempung sangat kaku, lempung keras. Tentu saja jenisnya adalah tanah lempung. Ya, nggak usah kamu komentari apa konsistensinya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang lempung yang kamu namakan lempung keras ini mulai dari berapa? Kedalaman berapa itu? 11,5 sampai 24. N-nya 54 ya. Oke, lanjut. Oke, ini berdasarkan pengelompokan tanah yang untuk nilai N di tabel 2.5.1 didapatkan pasir dengan N3, jadi itu konsistensinya very low. Yang kedua itu N-nya 12, untuk konsistensinya itu lempung kaku. Yang ketiga 19, konsistensinya sangat kaku, dan yang terakhir itu N54 dengan konsistensi itu sangat keras. Ya. Selanjutnya untuk data sondir, Bu. Oke, berdasarkan penentuan jenis lapisan tanah didapatkan dari kedalaman 0 sampai 4,2 itu untuk kisahnya 13,67, yaitu silty clay. Dari 4,2 sampai 5, kisahnya berkisar antara 27,5 untuk rata-rata dengan jenis tanah itu sandy silt. Dari kedalaman 5 sampai 6,2 dengan kisah rata-rata 16,33 itu silty clay. Yang selanjutnya itu dari kedalaman 6,4 sampai 7,2 dengan kisah 32 itu jenis tanah sandy silty sand. Selanjutnya 7,2 sampai 8,8 itu dengan kisah 49,25 clay silt. Yang selanjutnya 8,8 sampai 9,2 dengan kisah rata-rata 79 itu jenis tanahnya silty sand. Dan yang terakhir itu kedalaman 9,2 sampai 11,6 dengan kisah rata-rata 131,67 itu clean sand. Oke, Ibu komenin ya. Itu di kedalaman 0 sampai kedalaman 0,6 itu kisahnya tinggi tuh, termasuk tinggi dibandingkan yang lain. Jadi walaupun namanya sama, sebaiknya kamu kasih satu lapisan lagi di sini.
ya, satu lapisan lagi dari 0 sampai 0,6 itu kisahnya kamu rata-ratakan mulai dari 0,6 sampai 4 itulah tadi yang penamaannya ini clay, silty clay ya. Oke. Nah, yang kamu namakan sindisil ini dari kedalaman berapa? 4,2 ya sampai 5 itu ya? Iya, Bu. Dari 4,4, Bu. 4,4 sampai 5. 5 ya? Ya. Oke. Yang ini silty clay. Kita sebelahnya silty sand. Oke. Nah, ini yang Ibu lihat ini yang mulai dari 9 itu bisa dimasukkan di kelompoknya paling bawah sen aja. Dia masuk sen aja. Jadi nggak usahlah ada lapisan sedikit ini yang 79 ini. Jadi 79 ini masuk ke kelompoknya sen. Ya. Oke, Bu. Tapi lihat dulu lapisan tanahnya. Coba lihat apa pengelompokannya. Ada nggak kamu di sini? Kamu tampilin pengelompokan untuk pasir, untuk kisik, untuk data sondir. Data sondir. Ada yang seperti yang kamu tampilin yang untuk data board tadi. Sertifikat ininya apa konsistensinya? Oh, nggak ada ya? Ini, Bu. Nggak ada. Mana? Pengelompokan. Pengelompokan berdasarkan kekuatan tanah. Ini, Bu. Yang konsistensi kan, Bu? Bukan. Nggak apa-apa. Ya udah ada. Oke. Ini 79 ini sampai 80 gitu ya. Udah. Oke. Ya ini saja ya tadi digabung ya. Dari 9 ke 11,6 digabung. Izin tanya, Bu, mengenai yang 0 sampai 0,6 tadi, jenis tanahnya? Jadi satu lapisan karena itu jauh itu nilainya. Dia termasuk apa itu kan clay kan? Jadi dia termasuk lunak kan? Dari 20 ke 40. Yang dari 2 ke 20 kan termasuk sangat lunak kalau nggak salah. Ya, kondisinya ya. Konsisten. Beda. Konsistennya udah beda. Ya. Nah, ada lagi? Mau disajikan? Sudah, Bu, cukup, Bu. Oke. Lanjut di kelompok 3. Di kelompok 4. Bentar ya, ibunya ada telepon. Silakan dipersiapkan dulu yang kelompok keempat nih. Yang kelompok 4 siapa yang ini? Presentasi. Saya sama Gaitsa, Bu. Iya.
Silakan, siapa yang mau presentasi? Baiklah, selanjutnya adalah kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan stratifikasi tanah dan analisis kapasitas dukung fondasi tiang pancang. Gaza ya yang presentasi. Kita sama-sama, Bu. Anggota kelompoknya ada Alia Zahra, Alif, Akbar, Muhammad Fadlan, Christine Tamana, Gadi, Raihan, Gaitsa, Samuel, Sahid Fadila. Selanjutnya interpretasi tanah. Oke, jadi ini data sondir dan bor yang kelompok kami dapat, Bu. Iya. Jadi kemudian itu tuh yang pertama tuh kita menentukan pelapisan tanah berdasarkan data boring log, Bu. Di next chart. Oke. Nah, jadi yang pertama itu kita menentukan tentukan lapisan batas pelapisan tanah, Bu. Jadi kami itu menentukannya berdasarkan kedalaman 4 meter, 6,5, 9 sama 14,5, Bu. Kenapa kami pisah di kedalaman 4 meter itu alasannya itu karena pada kedalaman 4 meter itu saya anggap nilai NSPT-nya itu memiliki selisih yang cukup jauh, Bu. Nah, terus setelah dibagi berdasarkan kedalaman itu kita tentukan jenis tanahnya. Jadi kami tentukan dari kedalaman 0 sampai 4 meter itu lempung, kemudian lempung, pasir berlempung, lempung, dan 14,5 meter ke bawah itu pasir. Kemudian setelah ditentukan jenis tanahnya itu dicari nilai N rata-rata, Bu. Jadi untuk kedalaman 0 sampai 4 meter itu nilai N-nya 31 karena dia masih masuk ke dalam satu lapisan. Nah, jadi untuk yang kedalaman 4 sampai 6,5 meter itu dia terdapat 2 NSPT, jadi N-nya tuh di rata-rata 21 tambah 11 dibagi 2, jadi N-nya dapat 16. Begitu pula untuk kedalaman selanjutnya, Bu, dapat N-nya 7, yang lempung yang ketiga dapat N-nya 42, yang selanjutnya untuk yang pasir itu N-nya lebih dari 60, Bu. Ya. Oke. Nah, ini untuk sketsa perlapisan tanahnya untuk yang data boring log. Nah, jadi yang selanjutnya itu menentukan pelapisan tanah berdasarkan data CPT. Jadi sama seperti yang sebelumnya, kita menentukan elevasi batas pelapisan tanah berdasarkan jenis tanah yang diperkirakan, Bu. Jadi kami menentukannya itu berdasarkan deskripsi yang ada di tanah di tabel ini, Bu. Jadi kayak dari kedalaman 0 sampai 2 meter itu deskripsinya itu clay to silty clay, jadi kami pisah pada kedalaman 2 meter, begitu pula untuk selanjutnya, Bu. Gitu ya. Jadi setelah dipisah berdasarkan kedalamannya itu ditentukan jenis tanahnya atau nama-nama dari tanahnya, lalu next ya, ditentukan nilai tahanan ujung atau QC-nya, Bu. QC rata-rata, tahanan ujung rata-rata, yang dimana itu tuh rata-rata dari kedalaman 0 sampai 2 meter dikumulatifkan terus dibagi dengan jumlahnya sehingga dapat 21,5 kg per cm kuadrat. Gitu pula untuk kedalaman selanjutnya, Bu. Kemudian ini untuk stratifikasi tanahnya, Bu. Bentar. Lihat. Sebelumnya. Oke, ini. Bentar. Yang 58, 92, 10, 4. Kenapa dipisah? Lihat apanya di sini? Yang dilihat nilai apanya? Kenapa dipisah? Dilihat nilai QC-nya yang cukup berbeda jauh, Bu. Dari mana berbeda jauhnya? Itu sama, hampir mendekati sama 30-an sampai 40-an. Iya, Bu. Kemarin tuh saya pikir yang dari 5,8 ke atas itu kan QC-nya di antara rentang 20-an, Bu. Sementara yang 5,8 meter ke bawah itu rentang 40-an, Bu. Jadi saya pikir kemarin tuh dipisah aja, Bu. Enggak usah. Masih mendekati sama. Jadi nanti di lapisan 5,8 langsung digabung sampai 10,4 ya. Oke, siap. Oke, lanjut.
Baiklah, selanjutnya menghitung kapasitas daya dukung pondasi tiang panjang berdasarkan data boring log. Kami menggunakan metode Meyerhof. Yang pertama, tahanan gesek, di mana rumusnya itu Q-side-nya sama dengan jumlah dari asa dikali dengan Fs, di mana I-side-nya itu PI dikali dengan delta L, PI-nya itu adalah I dikali D, dan Fs itu nilai NSPT per 50. Di kedalaman 0 sampai 4 meter, nilai NSPT-nya itu dapat 31, PI-nya sama keseluruhan 1,257, delta L-nya sama 3M, A-side-nya itu sama 3,770, selanjutnya Fs-nya itu 0,2 aman. Nah, bentar. Ini tiang panjang. Ya, tiang panjang ya digunakan ya. Iya, Bu. Ya, kalau tiang panjang sama seperti yang kelompok siapa tadi? Akil tadi ya. Jadi kalau tiang panjang itu bisanya itu sampai 30-an. Jadi di 9 itu nggak bisa lagi dia pakai tiang panjang. Sudah keras ya. Ya, itu ya. Ya, dia maksimumnya 30-an. Di 35 itu nggak bisa lagi. Terus yang kedua, delta L itu segmen tiang. Ya, benar kan? Ya, itu di rumus satuannya apa? Ton per feet kan? Kalau yang F-nya ton per feet, kalau yang ininya feet kan? Nah, artinya kamu ngikutin satuannya. Satuannya harus kamu ganti. Feet. Itu yang pertama. Yang kedua, delta L itu kok bisa 3 semua? Dari mana? Angkanya 3 itu dari mana? Ya, Bu, mungkin itu izin masuk dulu, Bu. Jadi mungkin itu kesalahan waktu tadi. Jadi kesalahan di Excel-nya, Bu. Artinya sigma L itu kan tebal tanah perlapisannya, Bu. Jadi untuk yang ini nih seharusnya itu 4 meter. Kalau yang kedua itu 2,5 meter, mungkin itu kesalahan dimasuki angka di Excel aja, Bu. Ya, kalau kesalahan kan harusnya A-side-nya juga salah juga kan, nggak mungkin ya seragam. Iya, gitu. Ya. Jadi nanti dibenerin ya. Itu yang pertama ya. Jadi perhatikan satuan yang pertama. Kedua, perhatikan nilai delta L-nya ya. Perhatikan itu. Ya, karena ini nih menggunakan data NSPT. Data NSPT itu tanpa satuan. Jadi harus mengikuti rumus. Kalau dalam rumusnya inti Fs-nya itu adalah NSPT per 50, satuannya ton per feet. Jadi nantinya hasilnya Fs-nya itu adalah satuannya adalah ton per feet. Nah, kalau ton per feet artinya A-side-nya itu dalam satuan feet juga. Ya? Oke? Oke. Lanjut. Selanjutnya ini adalah tahanan ujung, di mana Q-nya itu dengan rumus A file dikali dengan Qn. Nah, Qn-nya dikali nilai NSPT. Filenya itu luas penampang tiang. Jika dalam 11-20 meter, nilai NSPT yang didapat 60. A filenya itu didapat 1,353. Qn-nya itu didapat 140. Kemudian Qp dalam bentuk tonnya itu didapat 324,63. Selanjutnya, detail perhitungan di mana di sini kita konversi dulu dari ton menuju ke KN. Kisatnya itu dengan total sama dengan 77,912 ton. Dikonversi dikali 9 dikali 9,4867 didapat 760. 632 dikali dengan 9,867 didapat 3.183,57 kilonewton. Selanjutnya kita cari di mana Q ini sama dengan hasil total dari Q-side ditambah dengan total QP 764,062 ditambah 3.183,57 kilonewton sama dengan 3.947,63 kilonewton. Selanjutnya kita cari QL-nya. QL-nya itu sama dengan QU
dibagi SF. SF di sini nilainya 2,5. Jadi 3.947,63 dibagi 2,5 hasilnya 1.579,05 kilonewton. Oke, selanjutnya. Oke, jadi untuk menghitung kebutuhan daya dukung fondasi tiang pancang berdasarkan data CVT atau sondir, itu kami menggunakan metode LCPC, Bu. Jadi direncanakan kelompok kami mengambil diameter tiangnya itu 40 cm dan kedalaman tiangnya itu sedalam 12 meter. Nah, mungkin karena kesalahan yang sebelumnya, Bu, yang kedalaman 5,8 sampai itu, jadi karena belum diubah, saya jelaskan terlebih ini dulu, Bu. Oke, jadi untuk mencari tahanan gesek satuan, itu berdasarkan data sondir yang dapat, kita mencari nilai QS atau tahanan gesek, itu dari tabel ini kita bagi per kedalaman, Bu. Jadi untuk kedalaman 0 sampai 2 meter itu kita mencari QEQ seharusnya itu QEQ, Bu. QEQ rata-ratanya dapat 21,5, terus kita mencari PI atau keliling tiang dengan rumus Pi dikali dengan diameter tiang. Lalu untuk sigma L, Bu, untuk sigma L yang ini tebal lapisannya itu seperti yang Ibu tanyakan tadi 2 meter, untuk setiap lapisannya juga seperti itu, Bu. Nah, lalu untuk mencari aside atau luas penampang samping dengan cara keliling tiang itu dikali dengan tebal lapisannya itu, Bu, atau sigma L itu sendiri. Lalu QEQ yang didapat itu dikonversikan ke dalam satuan kilopascal karena masih kilogram per sentimeter kuadrat, kemudian dikalikan dengan luas penampang samping sehingga didapat tahanan gesek satuan itu pada kedalaman 0 sampai 2 meter itu 70,28 sekian kilopascal. Kemudian dicari itu dapat tahanan gesek, Bu, maksud saya 176,63 kilonewton. Itu begitu pula untuk kedalaman selanjutnya, kemudian dikumulatifkan sehingga didapat QS totalnya itu 2063,68 kilonewton, Bu. Nah, kemudian untuk yang tahanan ujung itu untuk menggunakan metode LCPC terdapat ketentuan dalam mencari QQ-nya, yaitu diambil rata-rata dari 1,5 diameter dari ujung tiang, karena tadi kelompok kami mengambil kedalaman tiang itu 12 meter, jadi 1,5 dikali 0,4 meter itu 0,6 meter, jadi 12 meter itu plus minus dengan 0,6 meter, Bu. Jadi sehingga kedalamannya itu 11,4 sampai 12,6 meter. Kemudian untuk QEQ-nya sendiri itu 143 karena pada kedalaman 11,4 meter sampai 12,6 meter ini masih terdapat di satu lapisan. Terus untuk apile-nya itu menggunakan rumus 1/4 Pi dikali D kuadrat, yang dimana diameternya 0,4 tadi didapat 0,125 sekian, dan mencari QP. Dengan rumus QP itu KB dikali QQ, dan KB-nya itu diambil 0,375 karena lapisan tanah pada ujung tiang itu masih termasuk ke sand gravel, Bu. Kemudian dikalikan, dapatlah QB dengan total 660,85 sekian kilonewton, Bu. Lanjut. Nah, setelah didapat QB dan QS, kita mencari QU atau daya dukung ultimate dengan cara QS ditambah dengan QB. Yang tadi kita dapat QS-nya 2063,677 ditambah 660,853, jadi dapat Q ultimate-nya itu 2724,53 kilonewton. Nah, setelah itu Q all atau
Q izin itu tuh rumusnya Q ultimate dibagi dengan safety factor, yang dimana kami ambil safety factornya itu 2,5 Bu, sehingga QU dibagi 2,5 tadi didapat 1089,812 kilonewton Bu. Oke. Pecah. Nah ini Bu. Ya, sama ya seperti kelompok yang lain tadi. Iya, Kalau mau membandingkan di kedalaman yang sama, kemudian diameter sondirnya juga, diameter tiangnya juga harus sama, ya. Jadi untuk komen-komen yang lain nanti yang kelompok lain diperhatikan, masa Ibu mau ulang lagi ya, yang kayak pertama tadi ya, komennya gimana. Jadi untuk kalian yang belum buat, misalnya yang belum buat perencanaan dimensi dari pondasinya. Kalau tiang panjang, apa yang harus diperhatikan? Kalau tiang bor, harus apa yang diperhatikan, ya? Tidak harus menggunakan tiang bor dan tidak harus menggunakan tiang panjang. Oke. Selanjutnya, silakan kelompok yang lain. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kelompok 5 ya? Iya Bu, kelompok 5 Bu. Siapa yang Izin kelompok 5? screen ya Bu ya. Sepertinya rata ini yang ambil mata kuliah geoteknik di setiap kelompok ada. Oke, Denny, silakan Denny. Baik, Bu. Saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu. Jadi pada siang hari ini kami akan menjelaskan stratifikasi tanah dan analisis kapasitas dukung fondasi tiang pancang di kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama itu ada Muhammad Arif Arafi, kemudian ada El Zahra Cahya Aulia, Adelia Safigar, Aisyah Najwa, Azza, Muhammad Eko, Muhammad Denny, saya sendiri, Muhammad Fadil, Sultan Hadrian, dan Vinka Berana Putri. Nah, untuk stratifikasi tanah akan dijelaskan oleh Arif Arafi. Baiklah, saya akan menjelaskan nanti bagian stratifikasi tanah. Yang pertama itu ada ini Bu, data borlog sama data CPT-nya. Jadi kemudian pertama kita melakukan klasifikasi tanahnya itu dari data borlog dulu. Yang pertama yang harus dilakukan itu menentukan elevasi dari tiap lapisan tanahnya dulu. Itu ada 0 sampai 3 meter, 3 sampai 6, 6 sampai 9, dan 9 sampai 20 meter. Itu berdasarkan soil description-nya dulu. Kemudian setelah itu kita tentukan jenis tanahnya. Setelah ditentukan jenis tanahnya, kita tentukan nilai NSPT-nya. Itu nilai NSPT-nya. Untuk yang dalam satu lapisannya itu ada 2 nilai NSPT, itu kita rata-rata NSPT-nya. Seperti yang di lapisan lempung berpasir, itu kita rata-rata. Kemudian di bagian lapisan lempung yang terakhir itu ada 2 nilai N sama dengan 41 dan N yang lebih dari 60. Itu karena mempertimbangkan nilai N-nya itu selisihnya lumayan jauh, jadi kita bagi lagi lapisannya. Jadi 9 sampai 12 meter itu satu lapisan lempung dengan nilai N sama dengan 41, baru kemudian 12 sampai 20 meter itu lapisan lempung dengan nilai N lebih dari 60. Ini sketsa perlapisan tanahnya, Bu. Kemudian ini untuk berdasarkan data CPT. Pertama sama, kita tentukan dulu elevasi tiap lapisan tanahnya berdasarkan dari soil description-nya itu. Kemudian kita tentukan jenis tanahnya. Jenis tanahnya itu
very soft pit, medium clay dan sebagainya. Setelah itu kita hitung nilai KISE rata-ratanya untuk tiap lapisan. Nah, di lapisan yang 6,2 sampai 8,4 dan 8,4 sampai 12,4 itu kan ada beberapa KISE untuk satu lapisan. Itu kita bagi lagi karena nilai KISE-nya itu lumayan jauh, jadi kita bagi lagi lapisannya. Jadi seperti ini nilai KISE-nya, kemudian dibuat juga sketsa lapisan tanahnya. Stop. Balik lagi sih tadi. Balik lagi ke yang sebelahnya. Tadi, gue mau komen dulu sedikit. Oke, ya. Sebenarnya untuk menentukan perlapisan tanah berdasarkan kekuatan itu artinya kalau di sondir kan berdasarkan KISE, itu adalah dari konsistensinya kalau dia lempung. Kalau dari pasir dilihat dari tingkat kepadatan. Ya kan ada ya? Buka lagi materi yang pernah Ibu ajar kemarin ya. Nah, kalau coba lihat di kedalaman 8,4 sampai 12, itu kan jenis tanahnya adalah sand. Ya, jenis tanahnya sand. Dan tingkat kepadatannya sama. Adalah padat. Sangat padat ya. Artinya nggak usah dipisahin lagi, nggak apa-apa. Itu satu lapisan. Jadi dari 8,4 sampai 12,4 itu adalah tanahnya pasir padat. Jadi pasir padat berarti dense sand. Ya, itu aja penamaannya. Atau nggak usah penamaan dense sand juga nggak apa-apa. Langsung aja penamaan jenis tanah pasir dengan KISE 12,5 diratakan sampai 8,181 tuh kalau yang rata-ratakan ya. Jadi penamaannya bisa jadi satu nama aja. Kalaupun mau membuat dua nama, paling di sini yang kamu buat dua lapisan dari 8,4 sampai 9,4 itu kan memang agak jauh ke 92. Boleh dari 94 ke 12,4 itu satu nama aja. Ini satu lapisan. Jadi 9,4 ke 12,4 itu satu lapisan. Gitu ya. Nah, itu juga yang untuk ini. Coba cek dulu. 84 ke 100 itu satu lapisan kan, satu jenis kondisi tanah. Very stiff ya. Ya, jadi ya enggak apa-apa. Kamu rata-ratakan aja 84 ke 100 itu berapa? Itu satu lapisan aja. Tetap satu lapisan. Penamaannya kita mungkin penamaannya seal aja yang kamu jenis tanahnya, jangan kamu sebutkan very stiff seal loam. Jadi kamu penamakan itu adalah jenisnya adalah lanau, jenis tanahnya seal ya. Tuh. Kemudian ini clay ya, medium clay, oke. Pit ya, very soft pit. Atau langsung aja pit aja, nggak usah very soft ya. Oke, itu ya. Jadi jadi lapisannya tetap yang digabung itu tetap 6,2 ke 8,4, kemudian 9,4 ke 12 digabung aja. Ya? Ya, Rip ya? Oke, Bu. Ya, lanjut. Berarti tadi dari 6,2 sampai 8,4 itu digabung ya, Bu? 6,2 ya 8,4 digabung. Kemudian 8,4 ke 9,4 tetap. Kemudian 9,4 ke 12,4 itu digabung juga. Makasih, Bu. Oke, lanjut. Ya, baik Bu. Selanjutnya itu menghitung kapasitas daya dukung fondasi yang panjang dan berdasarkan data boring log. Nah, ini sebelumnya direncanakan fondasi tiang panjang dengan diameter tiang sebesar 40 cm dan dengan kedalaman tiang sebesar 12 meter. Maaf sebelumnya Bu, mungkin ini sama kayak kelompok 2 sama kelompok 4 tadi. Di sini kami menggunakan tiang panjang. Iya, seragam satu tiang panjang semua. Tapi di sini kami menggunakan NSPT-nya di atas nyampe 60 di sini. Makanya nah, apalagi ini sampai 60 nggak bisa ini. Ya. Paling sampai 9 meter kedalamannya tiangnya ya. Ya Bu, karena sebelumnya kita
Satu kelompok, kesalahan satu kami sama-sama. kemarin nggak mengetahui kalau yang panjang itu cuma sampai NSPT-nya sampai 35 gitu. Ya. Ya mungkin bakal kami koreksi untuk selanjutnya, tapi di sini kami bakal menjelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Oke. Jadi di sini kami menggunakan metode Merhoff. Yang pertama itu ada tahanan gesek. Tahanan gesek itu seperti yang bisa dilihat itu rumusnya ada Q-side atau tahanan gesek samping dengan rumus A-side dikali Fs, kemudian juga ya, A-side. salah juga ya satuannya ya. Oh iya Bu. Delta L-nya juga sama, ini 3 meter semua, nggak mungkin. Memang 3 meter ya? Iya, kalau ini memang 3 meter Bu, 0 sampai 3 meter, 3 sampai 6. Sama ya. Cuman yang 12 sampai 20 itu di 8 meter untuk delta L-nya Bu. Iya. Nah, tadi kan setelah kita membagi lapisan tanah berdasarkan nilai NSPT, itu didapat kedalaman sama nilai NSPT-nya. Itu yang 0 sampai 3 sampai 12 sampai 20 meter, 17 sampai 60 NSPT itu. Kemudian untuk nilai Pi, yaitu Pi dikali dengan diameter, kemudian tadi diameternya adalah 40 cm, jadi Pi dikali dengan 0,4 didapat 1,257 meter. Untuk delta L atau ketebalan masing-masing lapisan, itu bisa dilihat 3 sampai 8 yang paling bawah. Kemudian untuk A-side atau luas penampang samping, itu Pi dikali dengan delta L, diperoleh 3,77. Untuk Fs atau tahanan gesek satuan, itu didapat dari nilai NSPT dibagi 50. Nah, NSPT-nya 17 dibagi 50 didapatkan 0,34 ton per feet persegi atau feet kuadrat. Nah, untuk nilai Q-side itu A-side dikali dengan Fs. Nah, kebetulan di sini nilai A-side-nya masih dalam meter kuadrat, jadi kita konversikan dulu ke feet kuadrat. Terus dikalikan dengan nilai Fs sehingga didapatkan 13,8 ton. Wah, ini angka 13,8 ini sudah A-side-nya sudah diganti Bu. FT ya, dikonversi ya? Iya, sudah dikonversi Bu di Excel-nya kemarin. Iya. Ya, nah, selanjutnya melakukan perhitungan yang sama di tiap lapisan sampai 9 sampai 12 meter. Kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan sehingga didapatkan nilai Q-side 89,27 ton. Selanjutnya itu ada tahanan ujung. Nah, untuk perhitungannya itu mungkin sama dengan yang tahanan gesek, cuma di sini bedanya di A-pile-nya atau di ujung luasan di ujung, rumusnya itu adalah 1/4 dikali Pi D kuadrat. Nah, tadi D-nya 40 cm, maka didapat A-pile-nya sebesar 1,3526 sekian feet kuadrat. Kemudian QN-nya yaitu 4 dikali NSPT yang ada di ujung itu 60, jadi dikali 4, 240 ton per feet kuadrat. Kemudian bisa kita dapatkan nilai QP, yaitu A-pile dikali dengan QN, 1,35 sekian dikali 240, sama dengan 324,63189 ton. Maka didapatkan nilai QP 324,63 ton. Nah, dari nilai yang kita dapat tadi, Q-side dan QP, itu masing-masing dikonversi ke kilonewton, Bu. Nah, maka bisa kita dapatkan Q ultimate atau daya dukung ultimate dengan menjumlahkan Q-side dan QP, sehingga didapatkan daya dukung ultimate sebesar 4059,0559 kilonewton. Setelah itu kita cari Q all atau daya dukung izin pondasi dengan membagi Q ultimate dibagi dengan safety factor. Safety factornya di sini kita menggunakan 2,5. Jadi didapatkan Q all sebesar 1623,6224 kilonewton. Lanjut menghitung kapasitas daya dukung pondasi tiang pancang berdasarkan data CPT log atau sondir. Nah, sama seperti yang tadi, setelah membagi lapisan tanah berdasarkan nilai QC-nya, kita bisa dapatkan beberapa lapisan dan nilai QEQ. QEQ itu adalah nilai QC rata-rata sepanjang tiang. Nah, di sini kedalaman 0 sampai 1,6 itu didapatkan rata-rata QEQ sebesar 6,13 kg per cm kuadrat. Untuk
PI atau keliling penampang tiang itu masih sama dengan yang tadi 1,257 meter. Kemudian delta L itu 1,6, A-side atau luas penampang samping tiang itu di perkalian antara PI dan delta L sebesar 2,01 sekian, kemudian didapatkan QS. QS itu didapatkan dengan cara membagi QEQ dibagi dengan 30. 30 itu merupakan KS1. Nah, KS1 itu berkisar antara 30 sampai 150. Di sini kami mengambil 30 sehingga QEQ dibagi dengan 30. Untuk Q side-nya, nah ini udah dikonversi Bu yang di mana di tabel ini ke kilopascal. Nah, untuk mendapatkan nilai Q side, Q side-nya itu 4 didapat dari A side dikali dengan QS sehingga didapatkan 40,289 kN. Terus lakukan perhitungan yang sama ke lapisan-lapisan berikutnya sehingga seluruh lapisan itu dijumlahkan dan didapatkan nilai Q side sebesar 3.819,79 kN. Untuk tahanan ujung, tahanan ujung ini ada syaratnya di mana QEQ yang digunakan itu merupakan nilai rata-rata dari nilai Q side rata-rata dari 1,5D di atas dan di bawah ujung tiang. Nah, sehingga didapatkan kedalaman nilai QC yang digunakan itu yang berada di kedalaman antara 11,4 sampai 12,6 meter. Setelah dirata-ratakan, QEQ yang digunakan atau yang didapat itu 193,35 kg per cm kuadrat. Nah, untuk nilai A pile itu 1/4 dikali Pi kali D kuadrat, sama seperti yang tadi, itu didapatkan 0,125 sekian. Untuk nilai QP itu KB dikali dan QEQ. Nah, untuk KB-nya sendiri itu karena di bawah atau di ujung tiang pancang itu jenis tanahnya berpasir, sehingga yang digunakan adalah 0,375. Nah, kemudian kita kalikan saja KB dengan QEQ didapatkan nilai QP sebesar 7,110 sekian, itu masih dalam MPa kalau kita konversikan sehingga kita dapat 893,53772. Sehingga didapatkan nilai QB itu 893,5 sekian kN. Setelah didapatkan nilai Q side dan QB, kita hitung nilai Q ultimate, didapatkan sebesar 4.713,33 kN. Setelah itu kita hitung daya dukung izin fondasi, yaitu dengan membagi Q ultimate dibagi dengan safety factor, didapatkan Q all atau daya dukung fondasi sebesar 1.885,3 kN. Nah, ini perbandingan antara metode SPT dan sondir, Bu. Bedanya mungkin nggak terlalu jauh sih. Ini kedalaman dan diameter yang sama ya? Iya, Bu, sama-sama di 12 meter ya. Dan diameter 40 cm. Nah, kalau seperti ini, di kedalaman sama, diameternya sama, berarti yang kamu ambil Q-nya adalah di Q dari data SPT. 1.600. Ya? Oke. Baik. Mungkin itu saja dari kelompok 5. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Tahir ya, kelompok 6. Iya, Bu. Oke, Bu Tahir ini dari Palembang ya? Iya, Bu. Silakan, Vincent. Jadi sebelumnya saya buka dulu. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 dari kampus Palembang yang beranggotakan saya sendiri, Wensen, Rio Agustinus Mulyawan, Fitria Putri Lintangsari, Maria Pasca Renata, Muhammad Rizal Fikri, Muhammad Hilman Kaidi Firas Indrapati, Yadianto, dan Nicholas Jackson. Jadi kami akan menjelaskan mengenai perhitungan pondasi dari data yang kami dapat. Namun sebelumnya mohon maaf, Bu, karena dari kami juga tidak mempersiapkan PPT, jadi untuk data-data dan perhitungannya kami tampilkan dalam bentuk Word dan PDF. Jadi untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Yadianto. Saya izin share screen. Oke. Baik, Bu, ini jadi data
borlog kami, Bu. Mm-mm. Sama seperti sebelumnya, Bu. Kalau kami itu kemarin sudah bagi per lapisan tanahnya. Mm-mm. Ada lempung lunak, ada lempung dengan konsentrasi sedang, lempung keras, habis itu dense. Habis itu ini apa, pasir padat, Konsistensi, Bu. bukan konsentrasi ya. Iya, konsistensi. Konsistensi. Ya. Lanjut ke data sondir. Nah, untuk data sondir ini sebentar, Bu. Yang tadi yang data boring ada lapisan tanahnya ya? Interpretasi lapisan tanahnya nggak ada ya? Iya, Bu. Kemarin soalnya kami langsung buat jadi datanya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan harus mau ngitung pondasinya gimana? Nggak pakai lapisan, terutama untuk kamu Ada, Bu. ngitung Kami untuk desainnya. lapisannya ambil dari sondir tadi, Bu. Jadi coba buka sondir lu, Sen. Nah, ini kan jadi ada dari lapisan 0 hingga 4,2 itu kan masih pit semua, Bu. Jadi kami klasifikasikan itu semuanya dalam bentuk pit, Bu. Jadi dari 0 sampai 4,2. Selanjutnya dari 4,4 hingga ke 7,6 itu kami klasifikasikan masuk ke lempungnya, Bu, karena clay dan loam, Bu. Dan seterusnya itu dari itu bukan clay. Bukan clay, itu seal. Yang clay itu dari 4 sampai 5. 5 sampai 8 itu termasuk seal. Beda. Bukan clay semua, seal. Oh iya, Bu. Ya. Mungkin salah di sana, Dari 8 selanjutnya itu sand. Ya. Oke. Oke. Lanjut ke wordnya, Sen. Untuk perhitungannya ke bawah dulu, Sen. Nah, dari situ, dari gambar pondasi. Nah, untuk perencanaan pondasinya itu kan kami, Bu, total panjangnya itu 30 meter, Bu. Sedangkan lebarnya itu 13,8 meter. Apa? 13,8 apa? Total bangunan. Bangunan. Lebarnya, Bu. Lebar bangunannya, Bu. Lebar pondasi. Okay. Ke bawah lagi, Sen. Scroll. Nah, untuk penjabaran gaya pondasinya ini begini, Bu. Yang F1, F2, F3-nya, Bu. Itu apa, letak titik kolom ya, posisi kolom ya itu ya? Iya, Bu. Kolomnya di mana posisi kolom? Sejarak berapa di atas? Itu kolom kan? Iya, Bu. P1 sampai P24 itu kan kolomnya kan? Ya, benar. Rencana. Oke. Jadi awalnya itu kamu itu harusnya ya tak oke lah kamu merencanakan titik pondasinya per kolom ya. Nah, pertama jadi kekurangannya itu kamu buat lapisan tanah dulu. Oke lah, mau rencana titik yang kamu buat tuh. Terus lapisan tanahnya mana? Belum dibuat ya? Lapisan tanahnya mana? Nih. Ada, Bu. Untuk perhitungannya di bawah, Bu, penjabaran. Di scroll bawah lagi, Sen. Yang tabel. Itu kan perhitungan. Ya. Perhitungan apa? Perhitungan lapisan tanahnya, kan? Bu. Ya, Bu. Mana? Apa lompat-lompat seperti itu? Oke, serah. Lanjut. Mana perhitungan lapisan tanahnya mana? Scroll ke bawah lagi, Sen, yang ada tabel. Nah, ini, Bu, untuk pembagiannya tadi yang 4,2 sampai 7,6 itu yang kami salah tadi, Bu, yang pembagian masih gabung lempung sama shieldnya, Bu. Ini dari data SPT. Iya, Bu. Ini untuk yang pertama, Bu. SPT 0 hingga 4,2 tadi pit itu, Bu. Coba atas. Loh, SPT dengan ini kan. Ini kan data, kamu jangan digabung. Jadi kamu tuh harus buat 2. Ya, dari data SPT di mana daya dukungnya, dari data sondir di mana daya dukungnya. Seperti yang kelompok yang lain dibandingkan ya. Tetap harus dihitung.
Dari dua data itu kamu hitung semua yang mana berapa masing-masing berapa. Dan itu ya. Terus satu lagi, jangan tulis kapasitas daya dukung. Saya nggak pernah menyampaikan kalimat itu. Kalau mau menggunakan kata-kata kapasitas ya kapasitas saja. Jadi kapasitas dukung. Kalau menggunakan daya dukung saya usah pakai kapasitas. Ya, jangan digabung kapasitas daya dukung. Kapasitas dan daya itu sama. Ya, istilah yang sama. Ya, Bu. Sama aja kamu ngomong apa ya? Coba try. Nah, sama kalimatnya, ya. Oke. Ya, itu komen Ibu pertama. Jadi komen pertama itu kamu buatkan lapisan tanah berdasarkan data sonde dan berdasarkan data bor. Kemudian kamu hitung daya dukungnya, daya dukung berdasarkan data sonde dan berdasarkan data bor, ya. Jangan langsung satu. Ini kamu ngitungnya cuma data bor aja ya. Yang pertama ini untuk bor, Bu. Iya, silakan. Lanjut lagi, San. Oke, jadi untuk kedalamannya tadi 7,6 kedalamannya itu ya? hingga 7,6, Bu. Karena 7,8 itu kan sudah pasir padat, Bu. Jadi kami ambil 7,6. Sampai sini nilai SPT kedalaman pertama itu 8,2, Bu. Dengan dimasukkan ke dalam rumus pi yang mana itu didapatlah 4,12 itu, Bu. Dengan menggunakan rumus 2pi dan dikonversikan ke feet. Selanjutnya itu delta L juga begitu, Bu, dikonversi ke dalam feet. Segmen tiangnya itu 4,2 meter dikonversi dan untuk kedalaman yang kedua juga begitu, Bu. Lalu didapatlah perhitungan aside itu, Bu, dengan dikalikan pi dengan delta L-nya sehingga diperoleh sigmanya, Bu. Lanjut ke bawah lagi, San. Jadi untuk perhitungannya nilai FS itu diperoleh dengan rumus NSPT per 50 itu diperolehlah 0,164 dan 0,392. Sedangkan untuk menghitung Q-side-nya itu diperoleh juga dengan mengalihkan sigma aside dikali FS dan diperolehlah Q-side totalnya 27, Bu. Lalu untuk menghitung tahanan ujungnya dengan rumus mencari QN-nya dulu 4 kali NSPT sudah didapat 32,8 untuk kedalaman pertama. Kita apalnya itu juga kita konversi ke dalam feet dan lalu bentar. Jadi perhitungan tahanan ujungnya salah. Ya. Yang namanya ujung itu kamu menghitung tahanan ujung di ujung tiang saja. Di ujung tiang itu jenisnya tanahnya apa? Ya, kamu ngitung di ujung aja, nggak ada dua ini lapisan di 0,42, di 42,76 nggak ada. Kamu ngitung di ujung ya di kedalaman 7,6 aja kan. Tadi panjang tiang kamu kan 7,6 kan? Tiangnya? Iya, Bu. Ya. Nah, iya. Jadi kamu menghitung tahanan ujungnya di kedalaman 7,6 aja. Nggak ada itu perlapisan. Ya? Iya, Bu. Untuk di sini kami salah, Bu. Yang di satunya lagi baru yang Oke. Lanjut untuk sehingga diperolehlah QU itu dari QS dan QP totalnya diperoleh QU-nya dengan dibagi safety faktornya diperolehlah 696. Lanjut untuk metode selanjutnya itu LCPC. Di sini kami menggunakan sand gravel dengan driven piles sehingga diperolehlah koefisiennya 0,375 dan kami menggunakan diameter tiangnya itu 0,4 meter atau 40 cm. Jadi dari diperoleh data sondir tadi itu kami peroleh ujung tiang kami 7,6 sehingga dirata-ratakan untuk tahanan ujung tiang diambil QC yang dari 7 meter hingga 8,2 meter, Bu. Kami rata-ratakan sehingga didapatlah 120 dan dikonversi ke kilonewton per meter kuadrat diperoleh hasilnya. Dan untuk menghitung QP-nya tinggal dikalikan KB dikali Q-nya. Lanjut ke bawah, San. Lalu dari data tersebut kita peroleh QS dengan nilai 139. Lalu kita
peroleh lagi nilai Q ultimate-nya dengan dimasukkan rumus sehingga diperoleh 180,83 lalu dibagi safety factor diperoleh 753. Dengan kedalaman yang sama ini kami peroleh dengan metode SPT sondir ini segini, Bu. Mungkin dengan yang ada data salah tadi, Bu. Jadi yang dipakai itu yang lebih kecil, sehingga yang dipakai kalau dari data ini 696 dan untuk jumlah tiang pancang yang dipakai untuk Pmax-nya dari perhitungan gaya pondasi kami tadi di sub diperolehlah 4 tiang, Bu. Sudah. Lanjut ke bawah ada rekapan tabel per gaya pondasinya, Bu. Di titik 1 diperlukan 2, sehingga diseragamin saja, Bu. Jadi Sudah? Ya, Bu. Oke. Nah, ini sebenarnya perhitungan ini belum selesai, sedikit lagi. Atas dikit. Atas. Nah, stop. Oke, sini ya. Ini kan kamu kan jumlah tiang, kamu perlukan kan pembagian nih, benar ini. Nah, tapi kamu harus cek dulu apa key izin grup tiang, kelompok tiang. Jadi key izin kelompok tiang itu tulis saja key izin kelompok tiang sama dengan key all dikali dengan n jumlah tiang dikali dengan efisiensi. Ya, efisiensi kelompok tiang ini tergantung dari jarak antar tiang yang kamu gunakan. Ya, jarak antar tiangnya. Ada rumusnya. Cek lagi nanti rumusnya ya, efisiensi itu ya. Nah, ini yang jadi pembanding key group ini yang dibandingkan dengan gaya yang bekerja P2 yang 2400. Itu yang dibandingkan ya nanti itu. Benar ini untuk menghitung jumlah tiang oke, seperti ini. Tapi nanti waktu kita merencanakan si pondasinya apakah aman atau enggak yang kelompok tiang, ya kamu gunakan seperti ini. Nah, ini kan ini sebagai kontrol kalian. Apakah 4 itu boros? Apakah 4 itu kurang tiangnya? Seperti yang di tabel bawah. Nanti kan ada satu lagi di sini. Kamu pembanding tadi berapa rasio pembandingnya? Kalau dia terlalu jauh, misalnya kayak gini nih. Ini apa? 0, masa kamu seragamkan 4? Ini kan jumlah tiang rencana kan 0, P-nya kan kecil 40 cuma. Masa kamu buat juga 4 tiang? Kan pemborosan namanya. Jadi mungkin di titik itu jangan 4 tiang, satu tiang cukup. P3-nya apa? P3 sama P4 ini. Kok bisa kecil sekali sama P10 nih? Bagian mananya dia kalau di konstruksi? Itu bagian tangganya, Bu. Nah, iya tangga. Mungkin ya tangga kan nggak terlalu besar. Menerima beban, ngapain dibuat 4 tiang? Pemborosan kan? Jadi perhatikan juga kalau dia terlalu jauh seperti ini ya nggak harus 4 semua. Seperti ini 2,6. Bisa aja kamu buat 3 tiang aja cukup. Tapi tetap cek ya. Tetap cek dengan daya dukung grupnya. Ya. Kalau 3 oke, dibulatkan ke 4. Kalau dia 2, mungkin bisa kamu bulatkan 3. Tapi tetap dicek. Ya, gitu ya. Jadi nggak harus diseragamkan semua. 4 semua nggak harus. Ya, untuk yang kelompok lain kalau sudah menghitung perhitungan kelompok seperti ini ya caranya ya. Jangan diseragamkan 4 semua. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditampilin? Kelompok 6? Ada lagi? Cukup? Ya, Bu, cukup, Bu. Oke. Udah, tutuplah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Siang. Jadi dari yang kalian sampaikan tadi, semua kelompok dari 1 sampai 6 itu memang ada kekurangan dan ada misalnya kesalahan sedikit atau kekeliruan. Jadi nanti tolong diperbaiki
yang masih kurang, masih baru lapisan tanah, dikerjakan sampai selesai. Begitu juga yang baru menghitung daya dukung, diselesaikan sampai selesai, sampai mendapatkan jumlah tiang dalam satu kolomnya. Ya, itu. Dan untuk membandingkan apa yang mana yang kalian gunakan, data sounding atau data SPT, gunakanlah yang terkecil di antara duanya. Tapi dengan catatan diameter sama panjangnya itu harus sama. Dan tidak harus menggunakan tiang panjang. Bisa juga menggunakan tiang bor. Nah, untuk kedalaman 7,6. Ya, lupa Ibu satu lagi, perhatikan. Selain menghitung berdasarkan daya dukung, coba kalian hitung berdasarkan kekuatan bahannya kalau menggunakan tiang. Masih aman nggak dia dengan kekuatan bahannya ya? Dengan beban segitu. Itu ya. Nah, gitu juga kalau misalnya di kedalaman 7,6. Berapa sih panjang tiang spesifikasi yang ada di lapangan? Ada nggak dengan diameter 40 ya tadi ya? Dengan kedalaman, dengan misalkan panjangnya 8 meter. Kalau sampai 12 meter kan lumayan tuh. Pemborosan yang dibuang, tiang yang dibuang. Itu ya. Itu yang dipotong. Itu juga harus jadi perhatian. Oke? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang tanya? Nggak ada? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Tadi untuk yang tampilan beban di tiap titik pondasi yang tadi di kelompok Vincent tunjukin itu, ada Fx, Fy, Fz-nya, Bu. Nah, itu untuk yang di bagian Fx-nya itu, Fx, Fy, sama Fz itu kan diambil yang paling besar, Bu. Nah, kalau yang untuk yang Fx-nya itu diambilnya itu yang terbesar itu tetap yang positif atau yang negatif? Bentar, Fx sama F. Kalau Fz ya oke. Itu arah gaya kan? Iya, Bu, arah gaya X. Harusnya iya, Bu. Iya. Kenapa? Iya, Bu. Nah, oke, kalau Fz berarti kan arah vertikal. Iya, Bu. Kalau Fx sama Fy itu arah apa? Horizontal. Iya, Bu. Nah, kalau arah horizontal, harusnya kalian memperhitungkan kapasitasnya, bukan kapasitas yang kamu hitung itu. Untuk Fx sama Fy, kamu cari yang terbesar dari angka itu, kamu hitung kapasitas tiang berdasarkan beban horizontal. Jadi kamu hitung beban horizontal untuk satu tiang berapa, mewakili nggak untuk 4 tiang? Dengan karena kan kalau berdasarkan kapasitas berdasarkan tiang horizontal itu kan ada kesamaannya yang kamu hitungkan, beban lateral izinnya berapa yang dibolehkan. Itu juga harus kamu perhatikan. Refleksi izin dari bangunannya berapa diizinkan. Itu untuk arah Fx atau Fy. Ya, itu Ibu lupa juga. Mumpung ada yang mengingatkan. Jadi, kalau untuk yang kapasitas yang kamu dukung itu baru arah vertikal. Belum arah horizontal. Oke? Baik, Bu. Jadi untuk perihal tanda itu juga sebenarnya nggak terlalu penting ya, tergantung dari Nggak. Oke. Iya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ada yang tanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, untuk pertemuan kali ini Ibu tutup. Nah, untuk selanjutnya, mungkin kita nggak usah pakai Zoom lagi. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan langsung nanti japri Ibu aja, ya, untuk asisten selanjutnya. Oke, itu saja ya. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.